Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan khotbah tapi tidak ada niat hati untuk melakukan firman, percuma pula, hanya entertain saja. Tapi kalau seumpamanya kita itu punya niat hati untuk mendengar suara Tuhan dan dapat suara Tuhan di mana-mana, di dalam gereja kita, siapapun yang berkhotbah di atas sini, Anda pasti pulang membawa berkat. Wahyu pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kelima dulu saya bacakan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang ini firman tentang itu. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta-tahta itu, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Kitab Wahyu ini adalah firman Allah. Kita kalau sama Alkitab tidak boleh tebang pilih. Kita baca yang mudah, tapi kita susah dan biasanya menghindari ayat-ayat yang sulit untuk dimengerti. Justru ayat-ayat yang problematik untuk dipahami, itu ayat-ayat biasanya mendalam pengertiannya. Dan itu akan menjadi rahasia kemenanganmu. Segala sesuatu yang saya bahas hari ini sepanjang hari adalah tentang Yesus Kristus tentunya. Idola saya satu-satunya. Tuhan saya, Tuhan kita. Tapi ada banyak hikmat yang kita bisa dapatkan. Makanya itu perhatikan rema-rema yang akan Anda terima. Biasakan waktu mendengar khotbah juga mencatatnya supaya Anda bisa referensi kembali. Pasti ada sesuatu janji atau perintah yang tidak boleh Anda lewatkan pada hari Minggu yang istimewa ini. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat, aku di sini siapa? Ini adalah Rasul Yohanes. Siapa penulis atau author Kitab Wahyu? Yohanes Rasul Kasih, salah satu daripada 12 Rasul Yesus Kristus. Yohanes melihat, dia melihat Tuhan sekali lagi, tapi sebelumnya dia lihat dulu sebuah pintu terbuka di sorga. Yohanes waktu menulis Kitab Wahyu dia sudah tua renta, satu-satunya murid Yesus yang tidak mati martir atau mati normal saja. Yohanes ini melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Saya percaya itu akan menjadi pemandangan terakhir atau pertama transisi waktu kita mati. Atau kalau Tuhan datang kembali. Paulus menulis di kitab Tesalonika, kalau nanti pada waktu sangkakala berbunyi, kita semua akan ditranslate dalam bahasa Inggrisnya. Translate itu artinya kita semua itu tubuhnya akan diterjemahkan. Tubuh kita ini tiba-tiba ditanggalkan seperti ulat yang menanggalkan kulitnya, kepompong yang ditinggalkan keluar kupu-kupunya. Entah gimana itu perkara supranatural, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita nggak mati Tuhan datang kembali, kita akan ditranslate. Tiba-tiba kita akan diangkat. Tapi orang yang mati duluan dalam Tuhan, kabar baik bagi Anda yang berkabung belum lama yang lalu. Orang-orang yang meninggalkanmu asal dia dalam Kristus namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka tidak akan ketinggalan. Justru Anda tidak bisa mendahului mereka. Mereka dulu yang akan ditranslate sama Tuhan, lalu kita yang masih hidup. Kalau Tuhan datang kembali di masa hidup kita sekarang ini, masa kini. Tapi jika tidak, kita mati bukan? Kalau kita mati itu harusnya pemandangan terakhir kita, transisi. Orang kalau mau meninggal dunia itu biasanya bukan gentayangan, tapi dia itu sudah di dua dunia. Di alam ini dan di alam roh, saudara. Kok saya tahu, saya ini pendeta, saya ini gembala. Di samping tentunya dokter,
dan juga beberapa profesi yang lain, kami ini sering melihat orang di ujung hayatnya. Dan saya melihat berkali-kali dua tipe orang yang mati. Orang yang mati dalam Tuhan dan orang yang mati di luar Tuhan. Atau orang yang mati pura-pura dalam Tuhan, itu kelihatan bedanya. Orang bisa ngomong apa aja. Dia bisa kamuflase, dia bisa samarkan dirinya. Kelihatan warna aslinya waktu dia sebelum meninggal dunia. Orang kalau menyesal akan dosanya dan hidup seumur hidup itu dalam kesalahan akan kelihatan. Dan orang kalau menjaga kekudusannya, menjaga hadirat Allah dalam hidupnya juga akan beda. Harusnya pemandangan kita orang benar sebelum kita meninggal adalah melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Ini memang kejadian di Pulau Patmos. Yohanes melihatnya sebagai pewahyuan. Meskipun dia juga sudah usianya sangat lanjut. Usianya mungkin umur 8-90. Yohanes melihat sebuah pemandangan, meskipun ini adalah pengalaman yang sangat khusus untuk menulis firman Tuhan. Tapi tangkap ini juga bagi orang-orang yang sini sudah berusia. Maaf ya, jangan anggap saya vulgar. Kalau Anda sudah berada di atas umur 55, harus siapkan diri untuk masuk ke surga. Maaf ini saya ngomong apa adanya ya. Oke ya. Sedangkan orang-orang muda aja juga harus siap setiap hari kok. Kan kita nggak pernah tahu kapan waktu. Tapi kalau kita sudah tahu kita tua, harusnya kita itu harus punya visinya Yohanes ini, sebuah pintu terbuka di sorga. Percumalah kita kejar sukses. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawa? Harusnya kita itu harus mempersiapkan diri. Jangan sekedar memeluk agama, jangan hanya pergi ke gereja. Pastikan kau seriusi hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita mau cari agama yang baik, agama apa saja jadi. Tapi kalau kita mau cari keselamatan, yakni pengampunan dosa, Yesus satu-satunya jalan. Dan kalau kita sudah di dalam Yesus, jangan main-main. Sebab firman Tuhan berkata, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga. Harus punya sebuah visi, pintu terbuka di sorga. Celaka bukan kalau kita mau mati, tiba-tiba kita tahu pintu tertutup, lalu kita gak ada waktu lagi, lalu menghembuskan nafas terakhir. Itulah horor tertinggi, namanya kebinasaan. Dan jangan juga buat diri sendiri lengah kalau kita punya anggota keluarga yang sudah berusia, apalagi udah sakit-sakitan, lalu kita biarkan, kita tidak pernah bawa Injil. Pastor Philip ini kenapa sih kok jiwa-jiwa terus? Apakah tidakkah Anda tahu bahwa itu yang terpenting, yaitu keselamatan? Kita semua ibadah begini itu bukan sandiwara. Ini tujuan akhirnya adalah kehidupan kekal. Kalau bukan itu, saya orang pertama yang tidak beragama. Buang-buang waktu ah. Coba pikirkan, ujungnya kita itu beragama itu mencari kebenaran, mencari jalan keselamatan. Bukan agama doang, bukan beragama saja. Visi pintu terbuka di sorga itu camkanlah dalam hatimu. Itu ujungnya. Uang tak akan kau bawa, apalagi Instagram. Peduli amatlah orang begini atau begitu. Mereka loh nanti suatu hari semua yang begini atau begitu, termasuk dirimu dan diriku, kita akan berdiri sendiri alone. Mama pun tidak bisa bantu, ibumu tidak bisa bantu. Berdiri menjawab sang hakim yang adil. Akuntansi kita itu akan dibuka bukunya di hadapan Dia yang Maha Tahu. Semua perbuatan kita akan dilucuti. Setiap perkataan termasuk perkataan sia-sia. Saya tidak mau nakut-nakuti, kan bagi saya itu bukan ketakutan sih. Bagi saya itu kemuliaan. Saya ngomong jujur, saya siap mati kapanpun. Saya ngomong gini bukan berarti saya tanpa dosa, tanpa salah, enggak. Tapi enggak ada sesuatu dalam nurani saya menuduh saya, enggak ada. Enggak ada. I'm ready. Padahal saya masih umur 24. Plus GST, plus service charge, ya sekitar 49.
I'm ready. Saya udah siap untuk ketemu Tuhan dari umur 18 tahun waktu saya bertobat. Aku telah menjaga hati nuraniku dari sejak saat itu. Bukan berarti saya nggak pernah salah, nggak pernah marah, nggak pernah berdosa. Enggak sih. Tapi saya nggak pernah lewat satu hari, saya pasti nggak keruan rasanya kalau meninggalkan Tuhan. Are you ready? Saya ngomong gini bukan mempersiapkan orang untuk mati. Mempersiapkan orang untuk Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, hambaku, Yohanes Pembaptis itu, tapi kita semua akan mempersiapkan jalan bagiku. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Umat yang layak baginya. Sebuah pintu terbuka di sorga. Celaka kalau kita lihat pintu tertutup. Ngerinya seperti apa? Saya nggak mau mendapati diri saya dalam situasi seperti itu. Saya pernah dulu pergi ke Bali, teman saya beli kaos. Dulu lucu. Tapi setelah saya kenal Tuhan itu tidak lagi lucu. Kaos jogger itu loh, yang ada tulisan-tulisannya nyeleneh-nyeleneh, memang kreatif sih saya akui. Tulisnya kira-kira beginilah, muda, senang-senang, hidup foya-foya, yang penting kaya, terakhir masuk surga. Semacam itulah. Wah, luar biasa ya. Wah, ketawa saya sama teman-teman saya. Betul sekali, sampai saya ketemu Tuhan. Jangan GR dulu, lakukan itu, kok yakin masuk surga? Emangnya pintu itu kau pegang kuncinya kah? Bukankah di zaman Nuh mereka berkata yang demikian, lalu ketika air bah telah tiba, mereka sadar, udah mulai kelelep nih, dia ketuk pintunya, pintu bahtera tidak dibuka dari sebelah sisi Tuhan. Tuhan berkata, no, thank you, enyahlah kau pembuat kejahatan. Pertobatan itu adalah saat Roh Kudus menjamahmu, pada saat Yesus mengetuk pintu hatimu. Pertobatan itu tidak up to you, kapan kau mau. Sebab yang menutup pintu bahtera, kalau Anda baca di cerita Nuh, itu Tuhan sendiri, itu pintu tertutup sendiri, itu the first automatic door dalam sejarah. Itu pintu otomatis pertama, itu bukan yang di mall yang buka sendiri, itu. Bukan, itu Tuhan yang menutup pintu bahtera. Dan apa yang kututup, tak seorang pun bisa membukanya. Dan apa yang kubuka, tak seorang pun bisa menutupnya. Kalau memang orang itu harus bertobat, mau dilawan seluruh dunia, kalau dia pegang teguh pada Kristus, dia akan menang. Apa yang kubuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Jangan kira pada saatnya tiba, kita berkata, buka-buka, Tuhan akan membukanya. Tuhan hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Cuman 8 aja. Saya ingin supaya Anda mengerti bahwa kasih karunia tidak di tanganmu, di tangannya. Kita hanyalah meresponinya. Visi pintu terbuka, pintu sorga yang terbuka harus menjadi alasan hidupmu. Tiap hari saya hidup untuk sorga. Percaya enggak? Bukan berarti ngawang pikirannya sorga lalu nggak kerja. Nggak kerja, nggak usah makan. Tiap hari saya hidup untuk sorga. Sekalipun saya bekerja, sekalipun saya menabung, anak saya sekolahkan. Kita punya perencanaan kami satu keluarga itu sudah 1,5 tahun ke depan. Kalau Anda baca agenda saya nggak akan buka. Nanti Anda tahu semua schedule saya, jadwal saya. Itu sudah 1,5 tahun ke depan. Itu penuh sekali terbeber. Meskipun saya tahu suatu saat kelak kalau Tuhan memanggil saya, akan ada 1 tahun dalam hidup saya suatu hari, entah kapan, di mana 1,5 tahun plan saya tidak akan kejadian. Karena kalau Tuhan panggil saya pulang, tapi saya lebih baik pulang suatu hari kepada Tuhan dalam kondisi hidupku di bumi ini penuh dengan perencanaan yang baik, daripada orang yang gigit jari berkata kapan dan kapan. Tidak. Bapak Ibu Saudara, the day will come for all of us, untuk kita semuanya, bahwa kita akan meninggalkan semua yang kita miliki di dunia ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, pas saya berdoa begini jangan sampai pagi-pagi kok dikasih makanan demikian. Ini apakah kita dipersiapkan untuk kematian? Bukan, saya persiapkan Anda untuk kehidupan. Baru hidup kita tiap hari bermakna dan berarti. Kalau kita bisa hidup begitu, baru hidup kita itu berarti.
Amin Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya taraf hidup itu begitu. Secara rohani maksudnya taraf itu bukan ekonomi. Saya nggak pernah akan hutang sama anak saya, sama keluarga saya. I love you, I'm sorry. Nggak pernah. Tiap hari saya isi penuh gelas emosi mereka. Sebab saya nggak tahu kapan saya tidur, saya nggak bangun lagi. Atau kapan saya bangun, nggak akan pernah tidur lagi. Saya bukan hidup itu terus antisipasi kematian, bukan. Tapi saya akan nikmati setiap detik kehidupan. Dan saya akan maksimalkan setiap kesempatan. Visi pintu sorga terbuka membuat saya jadi orang yang menghitung hari dan memperoleh hati yang bijaksana. Dan saya sudah lakukan ini sejak 31 tahun yang lalu. Sejak 31 tahun ya. Betul, 31 tahun yang lalu saya bertobat 1992. Itu sudah menjadi filsafat hidup saya. Kadang-kadang saya mikir sebagai bayi rohani, siapa yang ajari saya ini ya? Saya kadang-kadang garuk-garuk kepala. Saya nggak ikut MSJ 1, 2 dan sebagainya. Siapa yang ngajari saya waktu itu ya? Ya Roh Kudus yang sama yang mengajari kita lewat MSJ 1 dan 2. Di gereja yang tempat saya digembalakan dulu tidak ada semuanya ini. Tapi Tuhan ajari saya, you must live. Seorang young man, seorang anak muda, Tuhan ajari. Kamu harus hidup setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu. 31 tahun dalam Tuhan saya hidup seperti ini. Tiap hari, tiap saat. Saya harap saya bisa tularkan sebuah hikmat kepada Anda lewat firman ini. Baru satu ayat, kalau kita nggak lanjut nanti nggak mari-mari. Kita lanjutkan ya. Ayat 1a masih an. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Sebelum dengarkan kata-katanya, coba perhatikan cara Yohanes menjelaskan suara. Suara yang dulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Suara siapa? Suara gurunya. Coba bayangkan sebuah gambaran. Saya seorang pelukis, jadi saya itu imajinatif. Seorang murid Yesus yang menempel dekat dadanya di perjamuan terakhir. Namanya Yohanes. Bicara soal mengenali suara gurunya, sifunya. Nggak ada dari antara 12 yang lebih mengenalinya selain Yohanes. Pada waktu penampakan Yesus Kristus 40 hari setelah dibangkitkan. Selama 40 kurun waktu itu, Yohanes pernah sekali memancing ikan dengan Petrus dan Yakobus. Lalu dia melihat dari jauh, ada seorang yang berbicara, adakah kamu menangkap ikan? Yohanes yang pertama mengenali suara itu dan berkata, itu guru. Petrus langsung jebur ke dalam laut, berenang sampai daratan, meskipun mereka yang mendayung perahu sampainya bersamaan. Anda tahu cerita itu ya? Yohanes yang mengenali dulu. Dan sejak Yohanes ditinggalkan oleh Tuhan secara fisik, Yesus naik ke sorga di depan 500 pasang mata. Yohanes masih mengenali suara gurunya. Secara fisik mereka telah berpisah, Yohanes dan gurunya, selama kurang lebih 60 tahun. Yohanes itu waktu Yesus diangkat ke sorga mungkin usianya sudah nearly 30, hampir 30. Karena mereka itu sedikit lebih muda dari Yesus. Waktu kitab Wahyu ditulis, ini sekitar tahun 90 lebih sesudah Masehi. 60 tahun Yohanes gak mendengar suara fisiknya. Selama ini Yohanes mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatinya. Yohanes mendapatkan pewahyuan waktu di Pulau Patmos dan melihat Yesus kembali secara jasmani. Dan dia mendengar suara itu dan masih mengenali. Suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Bapak Ibu Saudara, penting sekali di hidup sekarang ini kita melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Kenali suara gurumu. Kenali suara gembalamu. Yang saya maksudkan gembala bukan gembala sidang saya, Pastor Liang. Tapi yang saya maksudkan gembala agung terutama, bahkan melalui suara kami. Kenali itu. Karena mengenali suaranya itu bukan hanya berfungsi berguna untuk hari ini, hidupmu hari ini atau sekarang. Tapi berguna selama-lamanya.
Mengenali suara Tuhan di masa muda berguna untuk masa tua. Mengenali suara Tuhan di masa tua berguna sampai ke sorga. Yohanes waktu disuruh sama Tuhan naik kemari ke sorga, spiritnya dibawa ke sana. Di sorga dia tidak rasa asing. Waktu dia dengar suara Tuhan, dia tahu bahwa ini adalah suara gurunya. Saya punya anjing. Anjing besar satu, anjing kecil satu. Anjing yang kecil itu Maltese lucu. Namanya Nuna. Nuna itu bahasa Korea artinya cece, ya. Lucu sekali. Nah, anjing saya yang Maltese ini, saya ketawa geli waktu saya khotbah di mana gitu, anak saya fotokan, Vanessa fotokan, ini loh, Nuna lagi dengar Daddy khotbah. Itu Nuna, ya, dia dengar suara saya, langsung hafal. Kalau anjing saya yang besar, anjing herder itu, yang jaga rumah, dengar siulan saya dari jauh, padahal saya di dalam rumah aja dia dengar siulan saya, sweet gitu. Dia langsung tahu itu majikannya. Dia langsung telinganya naik ke atas. Ya, herder memang sudah naik, tambah naik dia. Tinggi-tinggi sekali. Dia cari saya, di mana majikannya? Siulan saya. Tapi kalau Nuna dengar suara saya, karena Nuna di dalam rumah, saya banyak ngomong sama dia. Orang gila ya ngomong sama anjing. Enggak sih, saya ngobrol-ngobrol lucu-lucu. Kamu kok lucu segalanya. Waktu saya khotbah, saya tunjukkan videonya, dikirim. Nuna itu begini. Jadi dia lihat TV. Dia nonton TV. Saya kira cuman anjing saya. Saya juga dapat banyak sekali, beberapa kali, lebih dari 5 kali. Orang-orang kirimkan video ke saya. Anjingnya keluarga saat teduh bersama. Saat teduh dong main, dia langsung berdiri dan mendengar gitu selama tidak berkutik, tidak bergerak, melihat TV, nonton TV. Coba bayangkan, anjing aja tahu suara yang familiar. Padahal TV, anjing itu penciuman, tapi dia bisa mengenali suara majikan. Kita harusnya mengenali suara Tuhan. Kalau ada satu hal yang harus Anda latih, lebih dari Anda melatih apapun juga, bahkan fisik Anda, olahraga itu perlu. Tapi itu terbatas faedahnya, gunanya itu untuk memaksimal kehidupan. Jangan sampai kita itu taruh olahraga lebih utama daripada mendengar suara Tuhan. Olahraga gak pernah bolong, saat teduh boleh bolong-bolong, apalagi saat teduh pribadi. Ke gereja bisa gak usah, tapi kalau makan-makan hari Minggu itu so pasti harus, itu mesti sifatnya. Jangan sampai kebolak-balik. Yohanes 60 tahun tidak dengar suara fisiknya gurunya. Di masa tuanya dia dengar. Dan suara itu yang akan bawa dia ke sorga. Dan kiranya nanti di sorga kita kesepian. Tidaklah. Kalau kita mendengar suara Tuhan, meskipun kita masih struggle, kita masih bergumul untuk tahu ini suara Tuhan atau bukan. Tapi kalau kita melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan, itu gunanya sampai kehidupan kekal. Saya bisa bayangkan nanti di sorga, waktu Tuhan berkata, Philip, saya langsung berkata, itu Tuhanku. Hilanglah semua rasa kesepian atau ketakutan di tempat baru. Itu suara yang familiar sekali. Anak saya tidak perlu tahu, kalau papa saya telepon ya, apalagi dulu zaman saya sekolah di luar negeri, belum sampai bilang halo, baru saya sudah bilang papa. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang, kalau HP kan kita bisa tahu siapa yang kontak kita. Dulu kan telepon rumah, kring gitu baru, belum lo. Saya bilang, Pak, Anda tanya sama saya, kok saya tahu itu suara papa saya? Wong saya itu anaknya. Saya bertumbuh besar di rumahnya. Tiap hari dengar suaranya. Ya pasti hafal lah ya, bukan karena suara papa saya itu serak-serak basah lah, apalah, rendah lah, kunci A, kunci G kah? You just know. Bergaulah dengan Yesus sampai Anda kenal suaranya. Meskipun pada waktu Anda mendengar suaranya, nggak tentu Anda tahu Anda mendengar suaranya. Kan suara papa waktu saya tinggal di rumahnya, waktu saya bertumbuh dewasa, kan nggak saya renungkan. Tapi karena sering saya didengungkan, saya hafal. Anak saya juga hafal nama suara saya. Dari sejak di perut mamanya, saya bicara ke anak saya. Saya doakan. Anak saya tahu. Saya ingat kok anak saya satu persatu kalau nangis gitu ya dengar suara saya. Langsung tenang. Suatu hari saya ke Jember, GMS Jember. Zaman dulu nyetir itu lama, 5 jam atau berapa. Belum tol-tolan. Anak saya Vanessa masih kecil umurnya, masih batita.
panas tinggi. Panas tinggi. Saya ditelepon tuh kan khawatir ya, panasnya tuh tinggi, nggak mau turun. Bukan demam berdarah sih. Sempat curiga apakah demam berdarah atau bukan, meskipun sudah ditangani dokter. Zaman itu masih ada almarhum Profesor Dr. Erwin Sarwono yang handle, tapi tetap nggak turun-turun juga, panas lagi, minum obat panas lagi. Dalam perjalanan itu saya masih 6 jam lagi baru nyampe, apalagi macet. Apalagi di depan itu ada angkot yang ugal-ugalan gini gitu, ada kecelakaan. Ya, akhirnya saya berkata, saya akan telat sampai rumah. Saya ngomong sama istri saya, enggak, anak kita itu cuman kangen sama papanya. Saya bilang, nanti waktu saya pulang, saya pegang dia, dengar suara saya, udah, dia akan beres, selesai sakitnya. Sungguhan, saya datang sampai dipakai itu loh ya, apa namanya, Kodomo atau apa itu yang merek, kok saya sebut merek ya. Anti panas juga di sini teplok-teplok, lucu sih. Kepalanya itu, rambutnya itu ngebob gitu. Ya dia lucu. Bundar waktu itu. Saya pulang ke rumah, saya pegang dia, saya bilang, Vanessa. Terus dia dengar suara, Vanessa. Dia langsung berhenti nangis. Saya angkat dia, I love you. Turun panasnya. Dan itu dicopot semuanya, nggak minum obat lagi. You know, kita nggak perlu merenungkan. Tapi seringlah bergaul dengan Tuhan. Maka suara itu tidak akan menjadi asing bagimu. Cara bergaul dengan Tuhan gimana sih dengan suara Tuhan? Baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, baca. Saya yakin anak saya waktu kecil nggak ngerti saya ngomong apa. Oh, dia masih belum bisa ngomong apa-apa, apalagi di dalam perut masih berupa janin. You don't have to understand everything. Anda tidak perlu mengerti segala sesuatu yang ditulis di Alkitab. Tapi kalau Anda tetap punya disiplin untuk membaca Alkitab berapa pasal sehari, nggak bisa nggak, Anda akan bertumbuh imannya, semakin tahu suaranya. Nanti pada saat Anda membutuhkan suara itu untuk menolongmu, pada saat-saat Anda membutuhkan jawaban, ketika Anda dalam pergumulan, waktu Anda harus tahu ini ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba Anda tahu aja deh. Nggak ada teorinya, tahu aja itu kehendak Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Percuma Anda pelajari suara papa orang lain, Anda tidak akan hafal. Menganakkan diri dan terus dengarkan suaranya. Nggak perlu harus direnungkan setiap suara itu apa artinya. Lama-lama nanti pada saat Anda paling membutuhkan dalam hidupmu, ketika dalam lembah kelam, Anda tahu aja Tuhan lagi bicara sama Anda. Suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, ternyata Yohanes masih mengenalinya 60 tahun kemudian. Suara Yesus zaman dulu dengan sekarang beda lah. Dulu waktu Natal pertama, suara Yesus gimana? Tahu nggak? Saya tunjukkan ya. Di palungan. Waktu Yesus bicara sebagai manusia, anak manusia kepada murid-muridnya, ya suaranya nggak tahu gimana karena tidak ada audio recordingnya. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus itu suaranya sudah seperti sangkakala karena Yesus sudah dibangkitkan, dimuliakan, dan suaranya tentu bukan lagi suara bayi di palungan dan bukan lagi suara manusia yang mungkin lagi agak sedikit perlu clear the throat atau perlu untuk menjernihkan tenggorokan. Yesus sekarang itu sudah kembali penuh, bukan hanya anak manusia, tapi dia sudah penuh dalam kemuliaan. Yohanes bisa mengenali suaranya. Coba pahami sesuatu, bahwa masalah tidak akan bisa menyamarkan suaranya dalam hidupmu kalau Anda kenal dia. Kemuliaan, orang biasanya mulai budek atau mulai tuli. Kapan? Kalau dia mulai diberkati. Udah gak bisa dengar suara Tuhan lagi. Orang bilang masalah membuat kita jadi jauh dari Tuhan, salah. Kadang-kadang sukses membuat kita jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang jatuh setelah dia diangkat. Setelah Yesus dimuliakan, Yohanes tetap mengenali itu suara guru. Seharusnya kalau orang tidak intim dengan Tuhan, hubungannya tidak akan mengenali. Karena suara Tuhan sudah dikamuflasekan. Seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi halilintar. Ya, kalau anak berkata, nak, papa sayang dengan kamu. Tapi kalau papanya tentara, lalu berkata kepada semua orang, siap, gerak. Anaknya tidak tertipu dengan suara yang keras dan gagah perkasa. Maju, jalan. Di rumah,
Aduh, ayah sayang sama kamu. Tetap suara yang sama. Anda tidak akan cuma satu dimensi kenal Tuhan kalau Anda bergaul dengan dia. Orang biasanya bisa dengar suara Tuhan di gereja, di luar tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak pernah membawa hubungan itu sampai ke rumahnya. Dia cuma berhenti sampai gereja, Tuhan ditaruh di gereja, nanti saya buka lagi save-nya minggu depan ya, saya buka kotaknya. Dan orang kalau bergaul dengan Tuhan itu multidimensi. Mau suara Tuhan di dalam badai, kita akan dengar suara Tuhan. Tuhan bukannya jadi hantu. Karena mereka belum kenal Tuhan, sungguhan. Murid-murid itu melihat Yesus berjalan di atas air, dikira setan. Waktu Anda dalam masalah, Anda akan berterima kasih itu saat-saat Anda renungkan firman Allah. Karena itu yang akan membuatmu jadi jernih tahu suara Tuhan di mana waktu itu. Waktu Anda diangkat sukses, Anda juga akan mendengar suara yang sama. Suara itu tidak bisa dikamuflase, tidak bisa disamarkan dengan halilintar, dan juga tidak bisa disamarkan dengan sangkakala. Di lembah pun penuh dengungan, Philip, lip, tetap tahu itu suara Yesus memanggil aku. Di tempat yang kedap dengan dengungan, seperti suara tidak memantul, perlu telinga kita sungguh-sungguh dengarkan dengan teliti, baru tahu kalau ada yang berbicara kepadamu. Tetap kita bisa mendengar suara Yesus waktu keras, waktu kecil, waktu sound systemnya bermasalah, kita tahu suara gembala. Bapak ibu saudara, dari semua disiplin pribadimu, taruhlah mendengar suara Tuhan prioritas utama. Saya tiap pagi setelah bahasa roh, bahasa lidah sebelum menginjakkan kaki ke atas tanah, saya berbicara dulu ke Tuhan 40 menit. Gak usah ditiru sih, tapi ambil prinsipnya. Setelah kaki saya menginjak ke tanah, selain saya ke WC dulu, biasanya saya selalu ke Alkitab saya. Saya isi, saya bergaul dengan firman-Nya. Dapat gak dapat sesuatu, ngerti gak ngerti, saya renungkan dan saya terus biasakan diri duduk di bawah kaki seperti Maria, mendengarkan suara majikan dan Tuhan saya. Gak mau kalah sama Nuna. Saya tidak akan mau tiap hari pergi begitu aja jalan tanpa saya biasakan diri mandi dengan firman Tuhan. Karena saya tahu itu akan menolong saya nanti. Dan itu akan menolong seseorang nanti. Bapak ibu saudara, jadilah orang Kristen yang punya disiplin yang tinggi untuk merenungkan firman Tuhan. Saran saya adalah, bacalah 2 pasal sehari minimal. Itu akan membuatmu menyelesaikan Alkitab Kejadian sampai Wahyu 1 tahun lebih, kurang lebih 3 bulan. Kalau Anda membaca firman Tuhan 3 pasal sehari, kurang lebih 11 bulan selesai dan kelar. Saya dorong Anda untuk renungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Jangan hanya dengar khotbah. Khotbah pun Anda akan dapatnya beda. Orang yang belajar renang dari nol, ya, dari nol, dengan orang yang sudah punya fondasi berenang, itu beda nanti ngajarnya. Anda belajar bahasa Chinese misalnya, orang yang nggak tahu apa-apa, dengan orang yang punya fondasi, yang sudah ngerti bahasa Chinese sampai satu taraf tertentu, beda pula levelnya. Dengar khotbah itu beda levelnya kalau Anda baca Alkitab. Beda, 100% beda. Orang makan yang nggak baca Alkitab, dengar khotbah yang paling diurapi, pulang dia membawa, bukan rema ya, remah. Dia pulang bawa remah, puji Tuhan sih. Remah-remah bisa membawa mujizat, ya. Tapi orang-orang yang membaca Alkitab, yang punya kehidupan firman, waktu mendengarkan Alkitab, diberitakan, diajarkan dalam penggembalaan di dalam gerejanya, dia pulang tidak membawa remah saja. Remah sudah pastilah. Kalau Anda bawa roti, remahnya pasti di mana-mana. Anda bawa rema, Anda bawa rotinya. Itulah sebabnya khotbah di gereja saja tidak bisa cukup mendewasakan. Makanya pengkhotbah sebagai gembala, saya dari waktu ke waktu, karena ini bukanlah gereja yang saya kunjungi lalu pergi, saya bukan tamu, ini anak sendiri secara rohani, saya akan ajari untuk Anda juga bisa menggali firman. Ngerti nggak ngerti dibaca. Tapi Pastor Philip, saya sudah pernah selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah selesaikan juga. Saya tidak mau sebut angkanya tepatnya berapa kali saya selesaikan.
supaya Anda jangan minder. Saya ngomong gini bukan menyombongkan diri, saya ngomong terus terang. Mungkin hari ini kalau diadu berapa kali selesaikan kejadian sampai wahyu, mungkin saya termasuk 10 besar lah di ruangan ini. Saya pasti itu, garansi 10 besar. Saya kenapa baca gitu terus? Karena saya rohani? Bukan. Karena saya nggak cukup rohani. Dunia ini terlalu duniawi. Saya nggak bisa tidak. Siapa orang di sini yang berkata gini, ayo mandi, mamanya suruh. Sudah mah, bulan lalu kan sudah mandi. Loh, kenapa kita harus mandi lagi? Sorry, dunia ini berdebu. 2, Anda terbuat dari abu. Bukankah nanti tanah menjadi tanah, debu menjadi debu, abu menjadi abu, ya kan? Gak percaya? Coba gak mandi 3 hari. Terasa mulai keluar debunya, mulai hitam-hitam di sini. Bapak, Ibu, Saudara, kita baca Alkitab bukan karena kita rohani. Saya baca terus itu karena saya secara lahiriah itu duniawi. Saya ini tak daging darah. Dan saya hidup di tengah-tengah orang-orang yang najis bibirnya, termasuk saya. Saya baca Alkitab lagi karena saya mau biasakan diri dengan suara Tuhan. Suara Allah. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita didiskualifikasi di sorga ketika ada suara berkata, ini bercanda ya, ini ilustrasi saja. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanku. Lalu dalam bahasa Surabaya ngokoannya kita berkata, ini sopo. Karena engkau tidak mengenali gembalamu, engkau tidak akan mengikutinya. Dombaku mengenali suaraku dan dia akan mengikuti aku. Itu bukan hanya di hidup ini, tapi di akhirat. Tapi dombaku akan mengikuti aku. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, yang tidak masuk melalui pintu lain, melainkan lewat jendela. Itu tidak sah. Akulah pintu, akulah gembala. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Barang siapa mendengar suaraku, mengikuti aku. Jangan sampai. Saya bersyukur suatu hari saya doakan satu orang yang sedang mau meninggal. Aduh, makanya itu kalau mau jadi pendeta, kalau bukan panggilan, jangan deh. Sama dengan mau jadi dokter, misalnya mau jadi apa, jangan, kalau bukan panggilan. Saya, kalau Anda lihat gitu, kalau Anda tidak tahan, Anda akan trauma. Saya melihat orang mau meninggal, kayak dalam kondisi sudah selang semuanya itu kayak memberontak, susternya mau memberontak, ayo kasih apa namanya, injeksi, kasih pokoknya kasih penenang segalanya. Saya tahu masalahnya bukan itu, saya tahu ini masalahnya spiritual. Saya bilang, kasih saya waktu sebentar, kalau dia sudah tidak bisa, baru nanti Anda kasih dia tenang. Saya bilang, Bapak, dia tidak koma ya, koma pun saya pernah bicara dengan orang koma. Saya bilang, Bapak lihat apa? Dia lihat mata saya. Dia tidak bisa ngomong kan? Bapak lihat Tuhan dan lihat setan ya. Matanya itu loh bilang iya. Saya bilang, Bapak, ikut Tuhan. Dengarkan suaranya. Nanti saya baru diceritain, karena Bapak itu nantinya bisa tenang, baru bisa kayak memberikan sinyal-sinyal. Saya ngerti maksudnya dan ngomong bisik-bisik sama anaknya, bahwa dia itu dengar 2 suara panggil dia ke sini. Satu lagi berkata, ikutlah aku. Yang satu lagi berkata, kau punya aku. Kita tahulah suara siapa, suara apa. Tapi secara teori gampang, tapi waktu orang mau mati, itu perang. Itu lain. Saya bilang, Pak, dengarkan suara Yesus. Nangis dia. Pernah melihat orang sudah sekarat terus nangis? Saya bilang, Tuhan Yesus, saya nyanyikan itu. Juru selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru selamat, kami ini milik-Mu. Setelah itu saya doa, amin, saya tinggal. 3 jam berikutnya, saya diberitahu Bapak itu tenang. 3 jam kemudian, dia meninggal. Ada orang yang kita doakan tidak untuk disembuhkan, ada orang yang kita doakan untuk kita serahkan ke tangan Tuhan. Dan untung ada kami. Coba bayangkan kalau tidak ada utusan Tuhan saat itu. Dia bingung suara siapa yang harus dia ikuti. Karena suara yang satu sangat mengundang, suara yang satu sangat mengikat. Paham maksud saya? Suara setan. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar suara Tuhan itu begitu pentingnya. So, saya tahu
saya sedang memupuk sesuatu dalam diri saya yang tidak akan asing di dalam akhirat selama-lamanya dalam kehidupan saya. Saya berdoa supaya Anda tidak lewatkan gereja untuk mendengar suara Allah. Jangan datang ke gereja itu nilai gini, siapa yang khotbah hari ini? Doakan kami, para hamba-hamba Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwamu, supaya pulpit mimbar ini kita jaga. Kita seleksi siapa yang bisa berkhotbah di sini, orang dalam, orang-orang luar. Kalau yang mau cari entertainment value atau nilai entertainingnya ada. Saya belum lama lalu saya dikontak sama anak saya di Tulsa lagi sekolah. Lalu didatangi ada satu orang bule, satu orang barat, ketemu sama dia, lalu ngomong begini, saya nggak lihat orang Asia di sini banyak. Memang di situ nggak banyak orang Asianya. Itu berada di perutnya Amerika, itu di tengah. Lain cerita kalau Anda di California. Di New York pun banyak orang Asianya. Ini semuanya banyak orang-orang baratnya. Jadi anak saya itu kasihan. Jeremy Mantova itu betul-betul homesick seharusnya di sana. Orang Indonesianya tahun ini mulai lebih banyak orang Indonya. Lalu datang satu orang pengkhotbah, datang aja ke universitinya. Lalu kelihatan dia dan kata, kamu dari mana? Dia bilang dari Indonesia. Tak ceritain ya. Tidak semua orang-orang semerta-merta bisa di sini mentang-mentang diurapi kek atau pintar ngomong. Kadang-kadang yang pintar ngomong malah justru tidak saya taruh di sini. Tidak saya taruh. Tempat ini kudus. Saya sebelum naik pun selalu berlutut dan bersujud. Karena saya mengakui di hadapan Tuhan itu perjanjian bahwa setiap kali saya naik ke atas sini itu, saya menjaga ini. Bersama dengan Koliang, dengan Pak Oke, dengan Ko Oke, kita menjaganya yang di Surabaya Timur. Itu orang lalu ngomong sama saya begini. Ngomong sama anak saya. Papamu, oh iya kamu anak pendeta. Oh anak pendeta. Gerejamu di mana? Indonesia. Terus habis itu kok bisa loh? Seharusnya kurang etika. Belum kenal, belum apa langsung tanya jumlah jemaat itu yang ngapain ya? Anak saya itu pinter, mengelak, tapi ditekan terus, push. Berapa jumlah jemaatnya? Oh ya, anak saya itu pinter. Ya, papa saya pelayanannya tanggung jawabnya besar gitu aja. Tapi ditekan terus, namanya anak muda ditekan terus. Berapa jumlahnya? Akhirnya anak saya berkata, nggak apa-apa, karena itu kan fakta. Dia berkata 100.000 total jemaatnya. Dia tanya total jemaatnya berapa? 100.000. Oh gitu, langsung baik sama anak saya. Lalu bilang, saya minta nomornya HP-nya papamu. Saya minta nomor WA HP-nya. Dia bilang, lalu dia ditunjukkan di YouTube-nya. Memang sih. Saya khotbah di Joy Do Full Gospel Church. Jumlah jemaatnya hampir 1 juta. Saya khotbah di sini ditunjukkan. Saya khotbah sini. Saya nggak suka orang sok. Paham maksud saya? Memang sih dia membuktikan. Memang itu wajahnya. Anak saya loh ditunjukkan. Saya khotbah di mana. Saya mau khotbah di gerejanya papamu. Saya bilang, Dad, sorry ya. Aku dahulu ya. Aku belum sempat tanya sama Daddy. Aku tidak kasih nomornya, Daddy. Aku tidak kasih nomornya, Daddy, boleh ya? Saya bilang, saya ngelak, begini papa saya gini gitu. Pinter aja dia, pokoknya beritahu tidak dikasih nomor HP-nya papa. Supaya orang ini tidak ganggu Daddy. Sorry, saya belum tanya Daddy dulu, langsung on the spot soalnya, langsung di tempat. So saya yakin Daddy juga tidak akan suka orang begini kan. Anak saya tahu value atau nilai saya. Betul, nak. Dan Daddy pasti akan merasa terganggu kalau orang ini kontak-kontak Daddy kan. Ya paling saya tidak jawab, nak. Saya bilang, jadi kamu kasih nomornya siapa? Tak kasih nomorku aja, Dad. Nanti biar nomorku tak ganti atau apa di sini. Nah, something like that lah. Saya lupa dia ngomong apa. Tapi pokoknya dia berkata sama saya begitu. Saya bilang, Jeremy, kamu kenal hati papa. Gak peduli dia ini orang besar. Kalau dia datang ke gereja itu sudah sok-sokan, dia gak akan bisa cinta jemaat. Firman yang dia sampaikan adalah untuk meninggikan dirinya. Bukan untuk edify atau membangun jemaat yang kita sayangi ya Jeremy. Betul Daddy. Jemaat yang kita belani dengan hidup kita dan keluarga kita. Iya Daddy. Orang seperti ini tidak layak khotbah di atas ini. Saya disuruh milih. Dia yang khotbah. Pernah khotbah di gerejanya Yonggi Cho 1 juta orang. Dengan Ko Oke yang khotbah. Sorry ini bukan membandingkan ya. Saya pilih Ko Oke yang khotbah karena Ko Oke cinta sama jemaat ini, apalagi Koliang. Kasih tepuk tangan tuh. I do not care orang itu entertaining atau tidak. I do not care. Karena kita datang bukan lihat pengkhotbah. Kita datang untuk mendengarkan suara
di balik khotbah, apapun yang kebijakan gereja mengizinkan untuk berbicara di atas pulpit kepada jemaatnya. Saya bertobat tahun 92. Pulang ke Indonesia tahun 1998 dari Kanada. Pas kerusuhan saya pulang. 6 tahun hidup saya tidak dengar khotbah-khotbah pengkhotbah besar. Zaman Benny Hinn Jaya, pelayanan di sana sini sana semuanya, KKR ini itu. Saya tinggal di Vancouver, Kanada. Sekarang beda. Zaman saya dulu itu gak ada pengkhotbah karismatik mau ke sana. Gak ada. Karena disebut zaman itu sebagai the graveyard atau menjadi kuburannya gerakan karismatik di Vancouver saat itu. Gereja kami, tempat saya bertumbuh, itu jemaatnya 50. Tiap minggu selalu defisit untuk kontrak rental tempatnya. Ya. Jadi saya tahu, gak ada pengkhotbah yang datang berkhotbah. Saya itu haus lapar, kepingin teman saya dengar itu pengkhotbah besar, selalu dilewatkan oleh pengkhotbah Indonesia. Siapa tokoh-tokoh dari Indonesia datang, gak pernah lewat sana, jarang sekali. Kalau datang itu seperti kacang, tiba-tiba direbut semua, rasanya doakan. Saya cuman bertumbuh setiap minggu di bawah khotbahnya gembala sidang di sana. Udah itu aja. Not bad ya kerohanian saya hari ini kan. Sedangkan teman saya tinggal di Los Angeles. Wah, siapa aja. Ini itu semuanya wow. Saya hari ini kalau diadu kerohaniannya, ya ginilah, kita semua tidak boleh merasa diri lebih hebat. Ya 11-12 lah. Saya tiap minggu cuman dengar khotbahnya gembala saya. Itu tok. Tapi saya terus dapatkan suara di balik itu. Bukan berarti khotbah gembala saya di situ itu kurang bagus. Bagus. Tapi selera kita kalau mau dikasih makan, ya nggak akan ada batasnya. Kita mau semua pengkhotbah coba segala sesuatu dan jajan. Yang penting prinsip kita satu. Dari mulut keledai pun kalau itu firman Allah bicara kepada Bileam, itu adalah firman Tuhan. Dan itu membuat kita bertumbuh. Kalau niat hati kita adalah bertumbuh, kasih firman apapun akan asal tumbuh. Asal firman itu dari Alkitab. Kalaupun tidak ada orang yang bisa khotbah, saya masih ingat kok zaman itu di CG namanya dulu cell group. Gak ada yang bisa khotbah. Gak ada yang bisa sharing. Kita di GMS itu banyak yang bisa sharing. Itu kalau lagi sharing firman itu ya, CGL-nya itu, gak ada sharing khotbahnya, gak ada. Dia cuman kadang-kadang, guys sorry ya aku gak bisa khotbah, jadi kita cuman baca Alkitab. Jadi kita habiskan waktu 20 menit cuman baca Alkitab. Gak ada khotbah, karena gak ada yang berani. Tumbuh tuh. Lihat rohaniku tumbuh. 6 tahun pertama saya pulang ke Indonesia tahun 98, kerusuhan. Lalu habis itu terjadi kebangunan rohani. Tahun 99 terjadi kebangunan rohani di GMS Sidoarjo yang saya waktu itu bantu untuk pecahkan sebuah masalah di sana di GMS Sidoarjo lama. Tahun 2000 terjadi kebangunan rohani pemasa dan remasa anak-anak muda-mudinya GMS. Waktu itu masih beribadah di Cempaka. Dari 100 orang muda-mudi yang saya pegang, mereka semua udah runtuh, hancur semuanya. Di dalamnya ada Pastor Fuji, pastor ini, berkembang 100 orang itu menjadi pahlawan iman semuanya. Berkembang menjadi 600 dalam waktu 3 bulan. Lalu 3000 dalam waktu 1-2 tahun. Lalu menyebar kemana-mana GMS Jogja, GMS Manado, kemana-mana GMS Jember dan sebagainya. Berkembang hingga hari ini 100 lebih gereja. Makan saya pertama untuk menyambut semua kebangunan rohani cuman 6 tahun dari 92-98, cuman dengarkan khotbahnya gembala. Not bad ya. Benny Hinn tidak pernah tumbang tangan ke kepala saya. Reinhard Bonnke tidak pernah tumbang tangan ke kepala saya. Tidak ada pembicara-pembicara yang luar biasa itu pernah tumpang tangan kepada saya. Bukan saya tidak mau, saya kepingin, tapi mereka nggak datang di situ. Vancouver dilewati. Bapak Ibu Saudara, sebuah mitos. Kalau pembicara-pembicara hebat, rohanimu akan hebat. Tidak. Semua dimulai dengan keputusan untuk menganakkan diri di dalam sebuah visi. Di situ Anda akan berkembang. Mendengar suara Tuhan lebih utama daripada mendengarkan khotbah siapa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan khotbah tapi tidak ada niat hati untuk melakukan firman, percuma pula, hanya entertain saja. Tapi kalau seumpamanya kita itu punya niat hati untuk mendengar suara Tuhan dan dapat suara Tuhan di mana-mana, di dalam gereja kita, siapapun yang berkhotbah di atas sini, Anda pasti pulang membawa berkat. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.